Ku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Tuhanku, ajaib segala rencana-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semuanya baik bukan? Haleluya. Mari kita satu di dalam doa untuk menerima renungan di pagi ini. Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk hari yang baru, hari yang kami jalani pada hari ini. Itu sebabnya sebelum kami melakukan aktivitas kami lebih dulu mau mendengar firman-Mu yang mengarahkan jalan hidup kami pada hari ini. Itu sebabnya kami siap menerima firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini, saudara, bergerak dengan cepat tapi bukan buru-buru. Nah, terambil dari Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui ayat tadi, saudara, dikatakan tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Artinya, kerajinan kalau tidak disertai dengan pengetahuan atau dengan hikmat akan berakhir sia-sia. Lalu dikatakan orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Tergesa-gesa artinya terburu-buru, bertindak tanpa pertimbangan. Nah, akhirnya tidak bisa berpikir secara kritis dan akibatnya sia-sia adanya. Jadi sekali lagi, semangat tanpa hikmat, tanpa pengetahuan akan salah langkah. Nah, saudara, saya akan memberikan saudara satu ilustrasi. Sebuah mobil melesat dengan kecepatan 150 km per jam di jalan tol dan kemudian menabrak sebuah truk di depannya yang berjalan agak lambat. Kita sebut ini sebagai kecelakaan atau accident. Accident atau kecelakaan berarti sesuatu yang terjadi tanpa sengaja. Tetapi saudara,
Coba pikir, apakah sopir memacu mobil hingga 150 km per jam dengan tidak sengaja? Tentu tidak, bukan? Ia dengan sadar menginjak gas sedalam-dalamnya. Hanya saja saat mendekati truk, ia salah perhitungan, maka terjadilah tabrakan itu. Maka sebenarnya lebih tepat jika peristiwa tadi disebut sebagai tabrakan saja. Semua tabrakan biasanya akan bisa dihindari jika pengemudi bisa menurunkan secepatnya gas yang diinjaknya. Nah, saudaraku yang terkasih, tidak hanya di jalan raya, dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dunia usaha, ada banyak tabrakan. Bacalah kerugian, konflik, kesalahan, dan masalah-masalah. Nah, itu terjadi karena kita terlalu ngebut, kehilangan kendali, dan terjadilah eksiden tadi. Tentu itu bukan berarti kita hanya boleh berjalan pelan-pelan saja atau berprinsip biar lambat asal selamat. Alon-alon waton kelakon. Nah, itu tidak boleh terjadi. Tapi sadarilah bahwa bertindak cepat itu beda dengan terburu-buru. Kita bertindak cepat karena tahu waktu itu berharga. Orang yang bertindak cepat akan bertindak dengan fokus, terencana, tahu prioritas, dan mengerti bagaimana menuntaskan satu hal dengan waktu yang ada dan sudah diperhitungkan dengan matang. Hasilnya akan baik. Sementara terburu-buru atau tergesa-gesa adalah tindakan yang hanya akan menghasilkan kesalahan. Apa sebabnya? Karena hanya semangat saja, tetapi tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa rencana. Saat kita terburu-buru, saudara, kita seringkali akan sengaja melompati prosedur dan langkah yang mestinya dilakukan. Kita juga membuat keputusan tanpa mempertimbangkan apakah hasilnya lebih baik atau malah kebalikannya. Yang penting bagi orang yang buru-buru adalah ia bisa tampak sudah melakukan semua hal pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, saudaraku yang kekasih, orang terburu-buru karena ia sadar ia tidak akan bisa menghasilkan yang terbaik jika mengikuti waktu yang ada. Akibatnya tentu adalah hasil yang asal-asalan saja. Tidak jarang akibat terburu-buru kita justru terlihat masalah yang lebih berat dari terlambat. Tabrakan tadi contohnya. Amsal 21 ayat 5 membedakan kerajinan dengan sikap tergesa-gesa. Sementara Amsal 19 ayat 2 menambahkan kita harus rajin dan punya pengetahuan. Pengetahuan tentu bicara tentang strategi, sedangkan rajin bicara tentang fokus dalam bekerja. Inilah yang harus kita lakukan, bukannya terburu-buru, bukannya tergesa-gesa, tetapi bergerak dengan cepat karena sudah terencana dan hasilnya adalah yang terbaik. Nah, saudaraku, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih banyak Bapa. Dalam perkara rohani pun kami sadar tidak boleh terburu-buru. Karena terburu-buru pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang tidak fokus dengan apa yang kami tuju. Ajar kami memang bertindak cepat, tetapi terencana dengan baik, sehingga kami fokus melihat kepada hasil,
Dan kami kerjakan dengan segenap hati, segenap tenaga, semua potensi kami kerahkan, dan akhirnya hasilnya adalah hasil yang sangat memuaskan. Terpujilah namamu, kami mengucap syukur atas renungan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudaraku, sampai berjumpa esok hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.